ke arah Saya lepaskan Al-Quran, saya bisa buktikan itu terjadi. Bahwa itu bukan Yesus menurut Yesus. Nah, kan gitu. Yesus tidak disalib menurut Yesus. Kan gitu ya. Oke, Dari Bible, bukan tapi dari di dalam Al-Quran. tapi di dalam Bible ada nggak fakta Yesus disalib? Di dalam Fakta Bible Yesus kalau ayat yang penamaan mengatakan. kalau penamaan atas nama Yesus ada, tapi itu terjadi penulisannya setelah kejadian. Siapapun bisa menggantikan orang yang disalib dengan nama Yesus, dengan nama bom-bom, dengan nama tukul atau siapapun. Tapi yang jadi permasalahan faktanya yang digantung itu bukan anaknya Maria, yang digantung itu adalah orang terkutuk. Oh, berarti abang literasinya ambil di perjanjian lama gitu bang atau gimana? Di perjanjian baru justru pengakuan Yesusnya. Lukas 24 nomor 44. Yesus harus meninggalkan dunia sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Nah, Lalu di Taurat tidak ada tertulis bahwa orang benar itu akan digantung untuk menggantikan orang yang salah. Justru di Taurat orang yang jahatlah yang menggantikan orang yang benar. Berarti Yesus selamat ke atas, jadi menggantikan dia adalah orang yang salah. Gitu. oh jadi abang ambil ayatnya yang seperti itu ya? Maksudnya Saya percaya ya silakan. sorry. Maksudnya yang tidak jelas. Maksudnya gini, aku kira ada tulisan Yesus tidak disalib, bukan gitu ya isinya ya? Kalau di Amsal bertaburan data Yesus tidak disalib. Oh, satu aja bang, satu. Oke, di dalam Amsal 11 nomor 6 sampai nomor 8. Ya. Silakan Anda baca. Oh enggak, saya lagi sambil di dalam mobil. Aku handphonenya satu bang. Oke, saya bacakan ya. Iya. Oke, yang pertama Yesus mengatakan begini, aku harus pergi berdasarkan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab para nabi. Bukan dalam kitab rasul-rasul, tapi para nabi. Berarti termasuk Amsal. Nah, di dalam Amsal 11 dikatakan, orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap. Satu, pengharapan orang fasik gagal dan pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Belum sih bang, belum ada yang sangat eksplisit, belum ya? Kalau orang berpikir, pasti kita tahu bahwa orang jujur itu adalah Yesus. Orang benar itu pasti Yesus. Tapi kalau yang eksplisit ada nggak bang? Dan orang fasik itu adalah Yudas. Itu jelas itu. Nggak, maksud aku kalau yang eksplisit ada nggak? Amsal 12 nomor 21. Apa itu bang isinya? Nah, di sana dikatakan dengan jelas bahwasanya orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Kecuali Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang yang fasik, maka dia yang kena musibah. Enggak, karena bisa aja kan bang saya bilang kalau itu kan karena Yesus adalah Tuhan, mungkin aja kan ayat itu bukan untuk dia. Misal. Kenapa jadi anak manusia Anda jadikan Tuhan? Nah, ini celakanya di situ. Oh, ini misal bentar dulu bang. Jadi maksud aku kalau eksplisit berarti abang belum ada ya? Saya rasa kalau orang menggunakan akal, Yesus kan mengatakan, Iya. aku harus pergi. Aku harus pergi berdasarkan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab nabi-nabi. Oke? Nah, kalau Anda akui bahwa yang tertulis di dalam kitab perjanjian lama itu nubuat untuk Yesus, meskipun tak ada namanya tertulis Yesus, Anda juga harus mengakui dong bahwa ketika berbicara mengenai orang benar, itu adalah Yesus. Yesus mengatakan dalam Lukas 24:44, aku telah mengatakannya kepadamu bahwa seluruh yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan Mazmur itu harus tergenapi. Oke. Berarti gini bang, sorry. Bang Zuma ini setelah ada ayat yang tidak eksplisit, aku bilang gitu ini kan fakta ya. Yang tidak eksplisit, lalu Bang Juma mencoba untuk mengkajinya gitu kan ya. Oke, sekarang begini.
Saya balik nanya, ada tidak, tunggu dulu, ada tidak disebutkan kemudian di perjanjian lama Yesus secara pasti? Oke gini. Ada tidak? Kalau di perjanjian baru ada abang terima nggak? Iya, saya nggak terima itu. Itu kan surat yang muncul setelah kejadian. Dengarkan saya. Nggak, bentar dulu. Itu Tadi itu kejadian terjadi baru di karang-karang buku-buku yang Anda imani itu. Sekarang Yesus tidak pernah mengatakan harus terjadi sesuai dengan kitab-kitab yang akan tertulis. Tapi Yesus mengatakan, aku harus pergi berdasarkan kitab-kitab yang sudah tertulis, bukan yang akan tertulis. Coba logika itu dipakai. Oke, siap. Nah, sekarang saudara Kristen selalu mengatakan Yesus disalib berdasarkan tentang dirinya sudah dinubuatkan. Tolong tunjukkan di mana disebut secara eksplisit nama Yesus di dalam perjanjian lama. Ada? Nggak ada kan? Bentar dulu bang, bentar. Ada atau tidak ada? Nggak, tadi abang sedikit mengutip dari perjanjian baru, ada ya? Barusan bener nggak? Kalau perjanjian baru itu kan cerita yang dikarang belakangan. Bukan tadi abang mengutip. Karangan, tapi abang kutip. Ya, itu pengakuan Yesusnya. Di Lukas 24:44 Yesus yang bicara. Bukan maksud aku, tadi abang kan sekarang sisikan perjanjian baru itu Karangan. karangan lah, betul nggak? Yes, betul. Tapi tadi sebelum ini abang ngomong sama saya bukannya perjanjian baru, gimana itu? Iya, karangan perjanjian baru mengarang Yesus berkata, aku harus pergi sesuai dengan apa yang dikatakan kitab Taurat. Nah itu abang setuju barusan. Maksudnya abang tuh gini bang, abang mengambil literasi barusan dari perjanjian baru untuk mengobrol sama saya, betul? Iya betul. Tapi, yang masalah ini kalau saya ambil perjanjian baru ngobrol sama orang Hindu. Bukan. Itu kan kitab Anda. Yang lucu kalau kitab Anda tidak percayai, kan aneh. Bukan bang. Tapi begitu aku mau ambil perjanjian baru, abang bilang gak boleh, betul kan? Loh, ini kita berbicara mengenai penyaliban kan? Iya. Nah, penyalib. Bang Herman, yang sesuai dengan iman Bang Zuma dikutip, yang tidak sesuai nggak boleh dikutip. Bukan, gitu, ini Herman. pengakuan Yesus. Oke, kalian berdua saya tanya. Sorry. Sabar dulu. Atau Anda turun. Kalau Anda nggak sabar, Anda turun. Oke, silakan. Nah, dengarkan. Yesus konon mengaku, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis di kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Pertanyaan saya, ada tidak Yesus mengatakan saya harus pergi berdasarkan kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, surat Paulus? Ada enggak? Oke, aku boleh Ada jawab? atau tidak? Tunggu, ada atau tidak? Iya, aku mau jawab, boleh? Iya, jawab. Ada atau tidak Yesus mengatakan aku harus pergi sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Filipi, Kaliki, dan seterusnya. Ada enggak? Oke. Enggak ada kan? Enggak ada kan? Iya, aku boleh ngomong bang? Ya, silakan. Oke. Maksud aku akan jawab. Aku akan jawab tidak ada bang. Tapi aku Tidak ada. Ya sebentar. Aku mau. Adanya di mana? Sebentar dulu. Adanya di perjanjian lama. Kasih kesempatan Kan aku gitu. ya. Jadi gini tadi tuh Bang Zuma. Kan aku bilang di Yesus itu tidak disalib gitu. Ada di sini abang ke perjanjian baru barusan. Nah lalu begitu Bang Zuma ternyata percaya perjanjian baru, aku tuh mikirnya gitu karena abang Zuma mengutipnya di situ. Terus pas aku mau bukain ayat perjanjian baru, kata abang enggak, itu karangan, main ke perjanjian lama. Nah kalau kayak gini kan bang, ngobrolnya tuh aku nggak ngerti abang tuh percaya siapa gitu. Anda yang lucu, berarti IQ-nya Anda rendah gitu loh. Maaf saya harus mengatakan begitu. Ini saya berbicara berdasarkan pengakuan Yesus bahwa penyaliban atau kepergian dirinya tidak berdasar terhadap perjanjian baru, tapi berdasar perjanjian lama. Kan aneh kalau Anda lari ke perjanjian baru. Iya aku paham bang. Bagus. Maksud aku gini, kalau abang merasa perjanjian baru itu karangan, harusnya selama diskusi kita abang nggak usah kutip-kutip perjanjian baru, harusnya gitu. Jadi Anda mau saya jelaskan tentang Al-Quran? Iya boleh, yang lain aja yang abang Kan tadi saya sudah mengatakan bahwasanya Al-Quran kami sudah final. Al-Quran sudah final, Nabi Isa itu tidak disalib, selesai perkara. Ada fakta sejarahnya bang di Quran. Kenapa? Tapi kan abang tadi udah setuju nggak ada fakta sejarah. Fakta sejarah gimana? Ya kan di awal abang bilang gini. Nah sekarang tolong tunjukkan fakta sejarahnya ada Tuhan datang menjadi bayi. Coba, di mana tuh?
Di mana fakta sejarah ada Tuhan datang menjadi bayi, dibunuh oleh manusia, digantung di atas pohon. Itu sejarah di mana Anda dapatkan? Kan kita lagi fokus ke mati dan hidup. Ya itu dia makanya. Kan Anda datangkan Yesus, mati, hidup, digantung di atas pohon. Itu di mana sejarah Yahudi? Kan Yahudi yang tuan rumah, bukan Kristen. Oh, ada Bang di website-website Yahudi banyak. Silakan Anda tunjukkan ke saya. Oke. Iya, ini aku di mobil, aku susah, aku harus. Di mana itu orang Yahudi Gini, mengatakan? sama satu lagi aja ya. Jadi gini Bang, sorry. Tapi nggak apa-apa ya Bang, aku senang loh ngobrol sama Bang Suma. Iya, yang penting orang yang ngobrol sama saya itu bawa akal. Bukan cuman akal-akalan. Itu saya nggak suka. Ya berarti kesimpulan satu tadi udah ya Bang Zuma aja setuju kalau itu 100% wahyu kalau hidup dan diserupakan, betul ya? Wahyu. Nah, ini cara iblis nih. Dari tadi saya mengatakan kitab Anda itu adalah kitab kerangan, kok lari digiring lagi ke wahyu. Kata wahyu aja itu rampok dari Al-Quran. Nggak bisa Anda nipu saya, nggak bisa. Nggak bisa. Kan wahyu Orang dari Tuhan. Kristen belum mampu menipu Bang Zuma. Bukan Gitu, dari paham? kitab wahyu, namun wahyu yang diberikan ke Zibril, betul nggak? Wahyu yang diberikan kepada malaikat Jibril yang adalah Roh Kudus, betul emang. Iya itu maksud aku. Jadi bukan pakai fakta sejarah kan? Yes. Oke, terus yang kedua nih Bang, kalau kita ngobrol di perjanjian, berarti ini anggap aja gini ya Bang. Aku sebenarnya bisa bukain Bang beberapa buku yang mendukung. Tapi nanti aku malu datang lagi. Saya katakan kepada saudara, ini kesimpulan saya buat Anda. Nabi Isa disalib, Nabi Isa diselamatkan ke langit, yang disalib adalah Yesusmu. Adil kan? Nabiku diselamatkan, Tuhanmu yang disalibkan. Dah selesai. Enggak, tapi enggak ada fakta. Masih ada? Jadi aku kurang percaya. Sejarahnya Tuhanmu disalibkan itu ada. Iya, tapi dia Abang bilang hidup dan diserupakan. Jadi gini, Yang hidup itu Nabi Isa, yang terangkat itu Nabi Isa. Yang disejarahkan itu adalah orang yang menggantikan Nabi Isa, yaitu Yesusmu. Adil kan? Bukan salah Bang, bukan gitu. Loh, Bukan gitu. Loh, Nabi Isa aku diselamatkan, Tuhan Yesusmu disalibkan. Kan adil. Quran itu sebenarnya Isa itu. Adil di kau? Quran, sebentar sorry Bang. Qurannya Isanya Quran. Kalau Abang baca isi Quran semua, Isa ditulis oleh Quran merujuk ke Kristen. Namun ada beberapa fakta yang di dalam Quran itu tidak sinkron dengan sejarah yang ada. Makanya kadang Kristen bilang Isa itu bukan Yesus. Sejarah yang mana yang Anda bahas di Itu sini? soal hidup tadi, kenapa hidup? Sejarah yang mana? Anda dapat sejarah dari karangan-karangan dalam Bible itu? Bukan Gitu. dalam Bible, Bang. Itu yang Anda jadikan sejarah. Bang, banyak. Mana coba tunjukkan satu orang yang menulis tentang ada orang mati bangkit melata di kuburan, itu di mana tertulis? Bang, saya bukan lagi bicara bangkit. Saya bukan bicara Tuhan. Saya hanya bicara Isa atau Yesus ini mati. Nabi Isa terangkat ke langit, Yesusmu yang mati, Cak Ayu. Bukan, salah. Lah. Enak aja salah. Enak aja. Nabi Isa diselamatkan. Kan lucu ente itu. Nabiku diselamatkan. Itu fakta. Nabiku diselamatkan. Yesusmu yang dipantek. Apa yang salah? Loh kok bukan? Jadi di Abang tuh gini. Kamu mau balik Nabi Isa yang digantung, Yesus yang diselamatkan gitu. Bukan gini Bang. Jadi kalau lalu? Kristiani, sorry ya. Kalau buat Kristiani kematian Yesus tuh penting. Itu ya memang tanpa matinya Yesus kalian tidak ada. Tapi Abang Dan apakah enggak memang iblis sangat berjasa terhadap Kristen. Wajib itu, wajib. Iya sebentar ya. Nah tapi di dalam Quran dia nggak mau nulis Yesusnya mati. Ya memang nggak mati. Ngapain ditulis kalau nggak mati? Karena jika ditulis Yesus mati, nanti tiba-tiba kok yang mati bisa ke surga gitu. Lu surga pula. Nggak ada itu di Bible aja Yesus tak ke surga. Dia terangkat ke langit. Ya boleh terangkat ke langit. Definisi Ya, memang bukan masalah boleh atau tidak. Itu fakta. Ya, di Bible itu tertulisnya terangkat ke langit. Cuman karena kalian ini adalah korban penipuan lai, ditulisnya terangkat ke surga. Kalau jannah apa artinya jannah? Jannah itu taman. Iya. Kalau di Quran terus? nggak tentang surga. Apa? Di Quran tulisan jannah kan taman kan? Iya betul. Tapi Abang bisa nggak mendeskripsikan jannah bisa menjadi surga? Jannah itu tempat kenikmatan, tempat kebahagiaan. Itu kalau orang Indonesia menyebutnya surga. Yang masalah di kitabmu itu disebutkan Kenapa langit. bilang jannah boleh jadi surga, aku bilang langit gak boleh surga. Gila Anda itu. Surga itu, dengarkan saya. Dalam bahasa Yunani,
surga itu paradiso. Hayo. Sedangkan yang ada yang muncul Uranon. Dengarkan. Di dalam bahasa Yunanimu, dengar. Anda murid di sini. Di dalam kitabmu, Anda murid di sini. Di dalam kitabmu disebutkan Uranon. Uranon artinya apa? Saya lagi bicara janah di Quran. Uranon itu artinya apa? Ya, saya mau buka kenapa. Udah turun. Host, turunkan penyesat yang kurang ilmu kayak gini. Turun. Kamu ke gereja colok pantat pendeta, habis itu kamu jilat supaya kamu waras. Turun, kamu belajar lagi. Ya, orang yang dipantai di atas tiang salib itu Tuhanmu, Nabi Isa. Aku terangkat. Kau mau balik? Oh, sorry lade. Gak bisa kau tipu di sini, Oteng. Biar kau itu bicaranya sopan, lembut, tapi kalau isinya menyesatkan, apa bedanya dengan iblis yang datang kepada Nabi Adam alaihissalam? Nabi Isa aku terangkat. Yesusmu yang menggantikan. Itu Yesus yang kau sembah itu pengganti Nabi Isa. Nah, paham? Berarti ketika orang-orang Yahudi bikin makar untuk membunuh Nabi Isa, muncullah Yesus, itulah yang kau sembah. Begitu kami masuk ke dalam tubuh Bible, ternyata ada pertentangan antara Yesus yang menggantikan Nabi Isa atau Yudas. Begitu Cak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya standby lagi, Bang. Iya. Assalamualaikum, Bang Setuju Zuma. kali dengan pendapat Gurunda Zuma ini. Isa kan memang Waalaikumsalam terangkat ya kan, Bang? Iya. Isa yang terangkat. Bang, Yang mati itu adalah Iya, Yesusmu. terangkat. Iya betul. Karena Isa dan Yesus gak sama, betul kan, Bang? Betul, memang. Betul. Iya. Jadi Yang Isa ini menyamakan kita kan nggak cuma bisa kalian. temukan. Yang menyamakan Isa kan kita kalian, nggak tahu bukan kami. tinggal di mana. Kita nggak tahu kan, Bang Zum? Isa tinggal di mana, lahir di mana, hidupnya tahun berapa, itu kita tidak tahu. Kalau Yesus kan jelas ya kan, Bang? Betul. Jadi Isa ini betul sebenarnya sekali. mirip kisah ceritanya seperti dalam dongeng yang tidak tahu kita ketahui di mana Terserah. Nah, tinggalnya. sekarang saya tanya samamu. Orang Aram, yaitu Miriam, apakah dia akan memberikan nama anaknya dengan nama Yunani? Ayo. Miriam. Iya. Miriam itu tidak bahasa ada. Aram. Bahasa Suryani. Nabi Isa, ibunya itu menggunakan bahasa Aram atau bahasa Suryani. Nah, sekarang apa mungkin yang dijajah akan menamai anaknya dengan nama penjajah? Ayo. Siapa Yesus ini? Tokoh fiktif. Yang ada Miriam dalam Alkitab itu saudaranya Musa. Kalau di Alkitab ya Bang Zuma. Sekarang kalau Anda itu mengatakan saudaranya Maria Musa, atau Maryam. saudara Harun. Nah, sekarang saya tanya. Miriam. Apakah orang Yahudi ada yang menamakan anaknya dengan nama Yunani? Tunjuk bukti. Ayo. Silakan. Ya tidak ada. Tidak ada. Terus Tidak kenapa muncul nama Yesus? Yosua Hamasiak. Iya. Rupanya Bang. Ternyata Yosua. Di mana kemudian Anda bisa mengatakan bahwa orang-orang Yahudi menamakan anaknya dengan nama Yesus? Itu adalah Yosua nama Hamasiak itu bahasa Yunani atau bahasa Aramai? Apa itu? Di mana di kitabmu ada nama Yosua Hamasiak? Di mana? Tunjukkan ke saya. Buka Ya, kitabmu sekarang. di dalam Buka kameramu. Matius. Oke, sebentar. Buka kameramu. Silakan. Sebentar. Siap Ya. dulu ya, saya buka. Ya, silakan. Saya buka, saya tunjukkan. Silakan. Assalamualaikum Bang Zuma semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mungkin orang Indonesia menamakan anaknya dengan nama Menir, itu nggak mungkin. Ya, sebentar bro. Saya tunjukkan ya. Silakan. Gak mungkin juga orang Jawa dikasih nama Poltak, iya kan? Poltak, Hasundungan, iya kan? Dasar kebenaran. Nih, besarkan sebentar, biar saya perlihatkan. Kan moderator. Ya, ini dia. Mana? Yosua Hamasiak ya. Mana? Ini Mana? Coba besarin. Di dalam kitabmu.
Di dalam Ini kan kitabmu dalam itu kitab saya nih, kan mana Matius ada? ini. Itu Anda lihat kan link Matius 1? itu link, Kok itu link? link Ini dalam link. kitabmu. Matius 2. Dalam kitabmu. Ini Alkitab Dalam loh. kitabmu. Saya Itu keluarkannya. bukan kitab Saya itu. Nah, keluarkan. Mana bukunya saya lihat? Keluarkannya. Mana bukunya? Mana aku lihat bukunya? Ah, Mana bukunya? ini Siap. ya, ini Alkitab kan? Oke. Berarti Kitab. nama aslinya apa? Saya tanya dulu. Berarti nama aslinya apa? Yesus Hamasiat. Yesua Hamasia. Nah, Yesua sekarang Hamasia. Yesua Hamasia itu kalau diarabkan jadi apa? Sekarang tunggu dulu, ambil poinnya. Tidak. Artinya ada ya. Yesus Hamasiat Sekarang ada ya. kalau diarabkan, dengar. Iya, saya akui memang saya giring kamu ke situ supaya kamu tahu bahwa Yesus itu adalah nama palsu. Sekarang kalau Yesua Hamasia diarabkan kayak mana jadinya? Mana kan? Dia- Mana ada? Kalau Gak ada nama-nama diarabkan. Gak ada nama itu diterjemahkan. Udah Kalau selesai. orang Arab kemudian menyebut Yesua Hamasia jadinya Isa Al-Masih. Itu sekarang dari mana dasarnya Oke. Yesua Hamasia menjadi Yesus Kristus? Jawab. Mati kau di sini. Ya. Jadi Mampus. kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu jadi namanya Yesus Kristus. Kenapa diterjemahkan? jelas. Kenapa namanya orang diterjemahkan? Anda kenapa menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab? Itu bukan penerjemah. Anda bisa itu bukan menerjemahkan terjemahan. ke dalam bahasa Arab. Itu Kenapa saya tidak bisa penyebutan. menerjemahkannya ke dalam bahasa Itu Yunani? penyebutan, bukan penerjemahan. Itu penyebutan. Ya, Orang sama. Arab menyebut Itu pun penyebutan. Yesua. Mana Yesus ada? Coba, Kristus coba, itu coba, penyebutan, coba kau bro. sebutkan. Ah. Coba kau sebut Yesua menjadi Iso, menjadi Yesus itu gimana ceritanya? Coba. Ya sudah, itu Gimana Yesua, sudah? jadi Apa Yesus. sudah? Sudah apa? Sudah apa? Ya. Kan jelas Ya. itu. Yesua Jelas masih apanya? menjadi Jelas Yesus apanya? Kristus. Jelas apanya? Dari mana Yesua menjadi Yesus? Hah? Itu kan penyebutan pada orang Yunani. Ya kan? Penyebutan pada Penyebutan orang pada Yunani. orang Yunani. Penyebutan orang Yunani seakan-akan orang Yunani tidak bisa menyebut Yesua. Hah? Kenapa Orang harus Yunani kan Sius? memang, Kenapa dialek- harus Yesus? Kenapa harus Usus? Kenapa? Karena itu tokoh fiktif yang dibuat untuk orang Roma penutur bahasa Yunani. Sampai sini paham? Anda maksudnya belum Yesusmu paham itu gitu. Biar tokoh saya jelaskan fiktif. lagi. Yesusmu itu tokoh Ya, fiktif. Anda bilang nggak Tidak seperti ada itu. itu orang Yahudi bernama Yesus. Itu tak ada. Yang ada adalah Yesua Hamasia atau Isa Al-Masih. Nah itu. Nah sekarang Yesus Kristus apa ini? Apa itu? Nama dari mana itu? Dari mana itu nama? Oke, saya jelaskan aja. Nah, silakan. Anda mengerti kan? Yesua Hamasiak dan Yesus Kristus, Anda nggak setuju ya? Bahwa itu merujuk Bukan tidak satu individu setuju. yang sama? Itu tidak nyambung. Jadi, Hah? tidak nyambung. Dari mana ke mana kemudian Jadi- Yesua Hamasia disebut Yesus Kristus? Apa ini? Anda mengerti nggak arti Yesua itu apa? Kenapa harus diartikan nama orang sih? Anda kan nggak Jadi itu dasarnya Bukan kenapa itu disamakan bukan dengan masalah nama Yesus. mengerti. Bukan Anda nggak masalah mengerti nih kan? mengerti. Saya jelaskan. Ini kalau Anda bukan nggak masalah mengerti. mengerti. Ini masalah tokoh. Tokoh apakah Yesua Hamasia itu Iya. adalah Yesus Kristus yang kau sembah itu? Itu loh permasalahannya. Anda tadi kan meminta kenapa Yesua Hamasiak berubah menjadi Yesus Kristus. Iya, tapi Nggak Anda akan nyambung, Anda menjelaskan bilang, karena biar saya terjemahan. nyambung. Ya udah kita Kalau mengerti dulu apa sih terjemahan artinya berarti Yesua. itu namanya cocokologi. Itu namanya cocokologi. Kenapa ada misalnya Tidak. nama Anda itu Anda mengerti kebenaran? nggak arti Yesua itu kebenaran. apa? Ya, Kebenaran. Begitu Anda ke Arab, nama Anda berubah, gitu. Hah? Nama Anda Tergantung. kebenaran, begitu Anda ke Amerika, nama Anda berubah. Jadi Nama ketika Anda sebenarnya dipanggil tidak di sana, berubah. orang-orang Indonesia Penyebutan. tanya, Anda tadi di mana mengatakan. ini kebenaran? Anda tadi Nggak ada mengatakan yang kenal penyebutan, kebenaran kan? di sini. Nama itu identitas yang tidak pernah berubah meskipun orang itu pindah ke negara manapun. Nama itu tidak bisa diterjemahkan. Jadi kenapa ketika di Al-Quran Anda mengatakan ke Arab berubah jadi Isa Al-Masih?
Itu penamaan, itu bahasa, itu Ya jelas, itu pun penamaan dialek, bahasa. Ya itu sama. dialek, Ya sama. itu beda. Ya Kamu udah, itu pun dialek juga menerjemahkan. bagi orang Ini Yunani. coba, bagaimana caranya Anda mengatakan itu dialek ketika disebut Yesua menjadi Yesus atau Hamasia menjadi Kristus? Bagaimana dialeknya kok bisa berubah loncat kayak gitu? Sekarang gini, Anda harus mengerti dulu arti Yesua itu apa sih? Itu dulu. Saya ngerti. Baru saya bisa menerangkan. Saya mengerti. Apa artinya? Agama Kristen itu menerjemahkan nama itu menjadi Yesus Kristus. Itu menandakan bahwa kalian itu penumpang gelap. Kalau Anda itu adalah bagian dari Yesua, Anda tidak akan menggantikan namanya, menerjemahkan namanya ke dalam bahasa Yunani. Sebuah buku di dalamnya ada nama Soeharto, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis, semua bisa berubah, tapi nama Soeharto tidak bisa berubah. Paham? Kecuali ada unsur penyesatan di dalamnya. Nama Soeharto dirubah. Oke? Sampai di sini paham? Kalau unsur penyesatannya Anda tidak muncul paham. untuk kepentingan kemana buku itu diterjemahkan, maka bisa jadi nama Soeharto itu kemudian dirubah. Kenapa? Tujuannya untuk menyesatkan. Zuma, kenapa ada perubahan dari Yesua Hamasia ke dalam Yesus Kristus? Itu harus mengerti dulu dasar katanya. Kenapa itu berubah? Saya Anda harus mengerti paham dulu kalau apa arti itu. Yesua. Anda mau mengertikan Yesua Hamasia dengan arti Yesus Kristus dalam bahasa Yunani. Tapi yang Anda harus pahami adalah ketika ajaran itu tidak mengalami perubahan, ajaran itu betul murni, maka nama pelaku atau tokoh yang ada dalam cerita tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Itu bukan diterjemahkan, itu hanya penyebutan. Apa pula penyebutan? Kalau penyebutan itu tetap aja disebut Yesua Hamasia dalam bahasa Yunani. Apa kamu pikir orang Yunani, orang Romawi tidak bisa menyebut Yesua Hamasia? Hah? Kamu pikir mereka nggak bisa? Yunani menyebutnya Yesus. Karena Anda lihat nama-nama orang Yunani itu berbeda kan? Ya. Anda nggak mau mengerti itu. Anda nggak mau mengerti atau Anda nggak mengerti, saya nggak tahu. Maka dari itu saya katakan nama Yesus itu adalah nama palsu. Karena syarat dengan kepentingan agama pagan Coba Anda Yunani, pikirkan. sehingga Mana nama lebih Yesua mirip, itu dipalsukan Yesua menjadi atau- Yesus. Apa? Yesua atau apa? Yesua. Dari mana lebih Isa. mirip? Ishak menjadi Isa, Ishak. Yesua Ismail menjadi Isa, Ismail. atau Yesua menjadi Yesus? Yesua menjadi Isa. Apa masalahnya? Kenapa ada us? Dari mana apa dapat us? miripnya? Apa? Dari mana us? Iso itu kenapa? Dari Isa mana? itu Dari mana bagaimana dapat? berubah dari Yesua mana menjadi ambil Isa? kata us? Saya tanya dulu. Dari mana ada kata us dalam penamaan orang Ibrani? Nangis. Us itu Kok hanya nangis? untuk Saya tadi us menjelaskan itu apa arti Yesua aja Anda nggak mengerti. Saya gitu tidak loh. mau digiring ke situ, Cuplis, karena saya tahu kau akan mengatakan bahwa arti daripada Yesua Hamasia itu adalah Yesus Kristus. Mana ada namanya orang diartikan seperti misalnya lasok bolong dalam bahasa Bugis, begitu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lalu orang itu dipanggil kemudian dengan panggilan apa? Nonot hitam, gitu. Masakan namanya orang diterjemahkan? Itulah bukti penyesatan bahwa apa yang terjadi di abad pertama, adanya kemudian konspirasi yang dibuat setan bersama dengan orang-orang Farisi untuk menghadiahkan us-us kepada penganut us-us, itulah muncul nama Yesus. Pahami itu. Jadi Di mana Hamasiah us-us ini? menjadi Al-Masih menurut Anda kayak mana? Itu bukan menerjemahkan. Itu juga Bukan penyebutan. menerjemahkan, itu adalah dialek. Itu dialek karena keturunan Hamasiah Abraham memiliki menjadi 3 bahasa. Al-Masih. Dengar. Keturunan Abraham memiliki 3 bahasa. Aram, Ibrani dan Arab. Bahasa Yunani itu bahasa pagan. Makanya Yesus Anda sebut us itu untuk Zeus, Hercules, Horus, Zuma. Attis. Cuma Apa lagi? Anda jangan membodohi orang yang di sini. Bahasa itu bukan ada bahasa jangan pagan. salah Bahasa itu ente. milik manusia. Jangan Anda larinya ke bahasa membuat milik segala manusia, apa sesuatunya menjaga. hubungannya? Masa bahasa Ini Anda kita katakan berbicara bahasa mengenai pagan? kepalsuan. Dari mana ilmu Nama palsu. Yesus kalau ada hari ini kamu panggil Yesus tidak akan pernah balik.
Karena Yesus itu adalah nama penjajah, nama orang Roma, nama orang Yunani. Iya, tapi baru hari ini saya bahasa pagan gitu loh. Anda mengatakan Yunani itu bahasa bahasa itu pagan. bahasa pagan. Iya, bahasa orang-orang Aduh, pagan. Gawat kita. Yo, gawat kita. Yunani itu, gawat bahasa lah. Yunani itu Dari mana bahasa Anda mengatakan penutur. ada bahasa pagan gitu loh? Penutur gawat orang-orang yang bahasa Yunani adalah bahasa yang digunakan oleh orang-orang menganut ajaran paganisme. Jadi bagaimana orang yang Yunani Ya sudah. beragama Islam, mereka semua pagan. Ya, kalau Mereka dia harus menjadi mengganti Islam berarti bahasanya. dia penganut ajaran Nabi Muhammad. Kok pagan? Lucu. Berarti dia juga harus berbicara di dalam bahasa Arab. Oh, Aduh, bahasa ini Arab, logika kitabnya dari mana, bahasa Arab. Juma? Hei. Bahasa Arab, kitabnya Iya, bahasa Arab. tetapi Tanya ketika orang dia Yunani menggunakan yang dari- sudah Islam. Tanya orang Yunani yang sudah Dari masuk Islam. penuturan Apakah Anda, Nabi Muhammad itu mereka artinya rubah semua nama yang jadi berbahasa Muhammad? Yunani itu berbahasa pagan gitu loh. Apakah Nabi Muhammad atau nama Jibril itu diganti? Jibril begitu masuk ke dalam bahasa Jibrius? Hah? Bayangkan aja. Lagi dulu. Anda mengatakan tadi bahasa Yunani itu bahasa pagan. Sedai dirubah menjadi Theos. Artinya apa? Setiap orang yang berbahasa Yunani adalah berbahasa pagan. Ini dirubah aneh menjadi loh, Juma. Kurios. Lihatlah Al-Quran kemanapun pergi. Ke bangsa Yunani. Orang Yunani yang masuk Islam tidak akan pernah merubah nama-nama yang ada di dalam, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani mereka. Hanya di agamamu. Kenapa? Karena akal-akalan. Ya. Us-us Aduh, aneh itu sekali, bahasa Juma. Yunani. Masa bahasa pun ada bahasa pagan? Ini aneh, istilah yang aneh nih. Betul. Baru hari lucu ini saya ente. mendengar ada orang mengatakan bahasa itu juga bahasa pagan gitu. Nah, itu yang dibesar-besarkan. Padahal maksudnya adalah bangsa Yunani, penutur bahasa Greek Koine dan Septuaginta atau bahasa Yunani, itu adalah bahasa yang itu adalah bahasa yang digunakan oleh penganut ajaran pagan. Belum paham.